Salam jumpa. Tersebutlah Pandito Musti Kundawa yang bermukim di wilayah Tengger. Terkenal sakti dengan pusaka ampuhnya yang kesohor, yakni Kiai Gliyeng. Pandito Musti Kundawa mempunyai 4 orang anak, yakni Joko Lanang, Dewi Amisani, Joko Saka, dan Joko Seger. Tetapi yang mendapat warisan pusaka Kiai Gliyeng adalah Joko Seger. Dikisahkan, di wilayah Alas Wengker, seorang adipati yang bernama Surowoyo sedang mendapat kesusahan hati, disebabkan putrinya yang bernama Ratna Wulan, menderita sakit yang tak kunjung sembuh sejak kecil. Adipati Surowoyo lantas menyelenggarakan sayembara. Barang siapa ada yang mampu menyembuhkan anaknya Ratna Wulan, selain diberi hadiah, juga akan dinikahkan dengan Ratna Wulan. Kabar tentang adanya sayembara dari Adipati Wengker, sampai terdengar kepada Joko Seger. Joko Seger berniat mengikutinya. Ia pun berangkat. Setelah sampai di Wengker dan mendapat persetujuan dari Adipati Surowoyo, Joko Seger pun bersemadi dan mengeluarkan pusaka Kiai Gliyeng. Dari semadinya, Joko Seger mendapat petunjuk untuk membuat ramuan delima dan diharuskan putri Adipati yang bernama Ratna Wulan diganti dengan Rara Anteng. Lalu Joko Seger menyampaikan hasil semadinya kepada Adipati. Akhirnya, setelah meminumkan ramuan delima dan mengganti nama, putri Adipati pun sembuh. Dan Ratna Wulan yang telah berganti nama menjadi Rara Anteng kemudian menikah dengan Joko Seger. Joko Seger dan Rara Anteng menjalani kehidupannya dengan bahagia. Namun, kebahagiaan keduanya belum merasa lengkap karena belum mendapatkan keturunan. Keduanya tak berhenti melakukan laku tirakat dan doa kepada dewa untuk segera dikaruniai anak. Hingga akhirnya, doa keduanya dikabulkan oleh dewa dengan satu syarat, anak yang terakhir harus dikorbankan kepada dewa. Dewa pun memberi anak Joko Seger dan Rara Anteng, bahkan keduanya memiliki 25 anak. Tetapi, Joko Seger dan Roro Anteng rupanya berniat mengingkari perjanjian dengan dewa, jika anak yang terakhir harus dikorbankan. Mereka berpikir, mengorbankan anak adalah tindakan kejam. Keduanya pun mengajak anak terakhirnya yang bernama Kusuma, untuk pergi meninggalkan Tengger. Namun, belumlah sempat pergi, gunung berapi meletus, dan Kusuma termakan oleh kawah gunung tersebut. Saudara-saudaraku yang kucintai, aku telah dikorbankan oleh orang tua kita dan Sang Hyang Widi menyelamatkan kalian semua. Hiduplah damai dan tentram, bergotong royong, sembahlah Sang Hyang Widi. Aku ingatkan agar kalian setiap bulan Kasada pada hari ke-14, mengadakan sesaji kepada Sang Hyang Widi di kawah Gunung Bromo. Akhirnya, sampai kini, perintah Kusuma diikuti secara turun-temurun oleh masyarakat Tengger dan setiap tahun diadakan upacara yatnya Kasada di Poten Lautan Pasir dan Kawah Gunung Bromo. Upacara Kasada adalah simbol pengabdian pada Sang Hyang Widi, pengorbanan, penyucian diri, rasa syukur, penjagaan hubungan harmonis dengan alam, dan penghormatan pada leluhur mereka. Artinya, masyarakat Tengger menganggap kawasan Bromo adalah wilayah sakral. Namun realitas sekarang kesakralan itu mendapat tantangan dari ekosistem wisata, tidak semuanya yang datang menghargai kesakralan. Contohnya, proteksi kesakralan ternyata bisa ditembus oleh kesaktian Mario Dandi. Sistem yang dibentuk untuk usaha pelestarian Bromo, semua kebingungan dengan hadirnya ksatria muda Mario Dandi di kawasan Bromo. Namun, Tua Bromo yang suci ternyata ada, kelakuannya di Bromo akhirnya membawa hidup dan keluarganya kini terbalik. Demikian kisah legenda masyarakat Tengger Bromo serta sikap profan pemuda sakti Mario Dandi. Semoga bermanfaat. Salam.